Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi mengenai konflik. Saat ini kita akan belajar mengenai pihak-pihak yang berkonflik. Nah, menurut Surjono Sukanto nih, bahwa ada 5 bentuk konflik atau pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama adalah konflik pribadi. Nah, apa itu konflik pribadi? Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat. Ya, mungkin di antara kalian sering atau pernah terjadi yang namanya konflik pribadi. Yang kedua adalah konflik rasial. Nah, konflik rasial ini adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ras. Ya, perbedaan ras. Seperti perbedaan ciri-ciri badan, perbedaan kebudayaan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah konflik antar kelas-kelas sosial. Nah, konflik ini umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan. Misalnya konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Ya. Nah, di mana sang majikan ingin mendapatkan hasil pekerjaan dari buruh sebesar-besarnya. Dia ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara buruh juga memiliki kepentingan yang lain, bahwa dia juga ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar dengan pekerjaan yang dia lakukan. Jadi ada kepentingan yang bertolak belakang. Nah, yang keempat adalah konflik politik. Konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan atau tujuan politik seseorang, ya, atau kelompok lah. Lalu yang terakhir adalah konflik internasional. Nah, konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Ya, berarti kalau yang namanya konflik internasional adalah konflik yang melibatkan dua atau lebih negara, ya. Nah, ini tadi menurut Surjono Sukanto, dia mengatakan bahwa ada 5 bentuk konflik. Nah, secara sosiologis, secara psikologi sosial, ya. Nah, dikatakan bahwa ada 9 bentuk konflik. Yang pertama adalah konflik dengan orang tua sendiri. Siapa di sini yang sering mengalami yang namanya konflik dengan orang tua? Nah, ini secara psikologis pasti rasanya nggak enak, ya, tidak enak kalau berkonflik dengan orang tua. Ya, biasanya sih karena sering terjadi ketidakserasian atau ketidakcocokan antara perilaku anak dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Nah, biasanya adanya perbedaan ini adalah atau ketidakserasian ini akan menimbulkan konflik antara anak dengan orang tua. Lalu yang kedua adalah konflik dengan anak sendiri, ya. Berarti tadi dilihat dari segi anak. Nah, sekarang dilihat dari segi orang tua. Berarti orang tua ini berkonflik dengan anak. Ya, konflik ini juga terjadi sebagai reaksi orang tua atas perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Ya, nah, orang tua ini banyak sekali apa yang diharapkan dengan anaknya. Ya, biasanya orang tua itu memiliki harapan yang besar kepada anaknya. Nah, apabila harapan ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan akan terjadi konflik. Nah, yang ketiga adalah konflik dengan keluarga. Ya, biasanya ini terjadi dalam seluruh perkembangan seseorang. Ya, setiap kita pasti mengalami yang namanya konflik. Nah, mulai pada masa kanak-kanak, remaja, ya, di mana seseorang dapat berkonflik dengan anggota keluarganya yang lain, yaitu dengan kakek, nenek, papa, mama, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah konflik dengan orang lain, ya. Biasanya timbul dalam hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Biasanya seorang itu kan berinteraksi dengan orang lain. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti kemungkinan akan menimbulkan yang namanya konflik
karena adanya perbedaan-perbedaan tertentu itu. Nah, yang selanjutnya adalah konflik dengan suami istri. Ya, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan kerja, konflik agama, dan konflik pribadi. Ya. Nah, Ibu nggak mau bahas yang lain. Yang terakhir adalah konflik pribadi. Konflik ini dapat timbul karena minat yang berlawanan atau tidak ada keuletan, tidak ada kemampuan untuk mengembangkan diri, serta tidak adanya semangat hidup. Pernah nggak mengalami yang namanya nggak ada semangat hidup? Udah pokoknya, aduh terserah deh. Ya. Nah, itu dari segi psikologi sosial ada 9 bentuk konflik. Nah, sekarang adalah dinamika konflik. Nah, yang namanya dinamika itu adalah ada naik turunnya suatu konflik. Nah, ya. Nah, tahapan dinamika konflik ini dikemukakan oleh Fisher, ya. Dia mengatakan bahwa ada 4 tahapan konflik. Yang pertama adalah prakonflik, yaitu adanya situasi ketidaksesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi sebelum terjadi konflik itu ada tahap-tahapnya, teman-teman. Yaitu pertama itu tahap prakonflik, berarti belum terjadi konflik, ya. Tetapi sudah mulai ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan antara dua pihak ini. Berarti ini sudah mulai nih. Lalu yang kedua, konfrontasi, yaitu mulai terbukanya suatu konflik. Dalam hal ini, pihak-pihak yang merasa ada masalah akan melakukan perilaku yang konfrontasi atau berlawanan. Nah, ini tadi kan sudah mulai di awal tadi sudah mulai ada ketidaksesuaian. Nah, pada tahap ini sudah mulai konflik itu sudah mulai terbuka, ya, karena ketidakcocokan tadi sudah mulai nampak, ya, ada akan muncul yang namanya konflik. Yang ketiga adalah krisis. Tahap krisis ini di mana puncak terjadinya konflik. Nah, konflik kalau harusnya diberesin dari awal, ya. Ketika sudah mulai ada ketidakcocokan itu segera diberesin. Nah, ini berarti dibiarin, maka terjadi krisis atau puncak dari konflik itu, ya, yaitu puncak terjadinya konflik atau pecahnya suatu konflik. Nah, tahap yang terakhir adalah pasca konflik, adalah keadaan yang mengakhiri berbagai konflik atau konfrontasi. Jadi awalnya mulai dari bawah seperti sebuah ini, ya, menanjak, baru lama-lama menurun. Konflik yang normal seperti itu, ya. Jarang ada yang konflik yang terus menerus, ya, terutama misalnya dengan teman dan lain sebagainya. Ya, kalau konflik jangan lama-lama, ya. Oke, nah apa faktor-faktor penyebab konflik ini? Nah, yang pertama adalah adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial, ya. Nah, yang lain-lain mungkin teman-teman mengerti bahwa perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan itu menimbulkan konflik atau merupakan penyebab konflik. Nah, ini yang mau Ibu jelaskan adalah mengapa perubahan sosial bisa menimbulkan konflik, ya. Nah, ini saya mengatakan bahwa perubahan yang terjadi, ya, tidak semua atau tidak serta-merta masyarakat bisa menerima perubahan yang ada, ya. Misalnya perubahan karena teknologi, ya, teknologi informasi, teknologi dan lain sebagainya, ya. Tidak semua orang bisa menerima secara langsung. Ada yang tidak bisa menerima atau belum mampu menyesuaikan diri. Nah, ketidakmampuan menyesuaikan diri ini, ketidakmampuan mengikuti ini akan membuat orang-orang tertentu mengalami yang namanya konflik, ya, baik konflik secara batin maupun konflik yang terang-terangan, yang protes akan hal-hal yang menurut dia tidak bisa dia terima, ya. Demikian penjelasan pada pagi hari ini mengenai dinamika konflik dan faktor-faktor penyebab konflik. Sekian dan terima kasih.